Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Bojonegoro. Halo Kak Lani, apa kabarnya? Baik dong, Kak Ria gimana? Kabar baik, puji Tuhan. Oke, semoga adik-adik juga semua dalam keadaan sehat, hatinya gembira, dan siap untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, pagi hari ini pasti sudah siap ya, udah sarapan, udah mandi, udah cantik-cantik dan cakep-cakep semuanya di rumah. Yuk. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan, bangkit berdiri semuanya dengan semangat. Kita mau menaikkan lagu yang pertama, kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengan tepuk tangan ya. Semua harus semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Yuk kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Ku jawab ya ya. jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus menyertai kami sepanjang istirahat kami tadi malam dan mengizinkan kami untuk boleh melihat hari yang baru, bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kesegaran dan dengan sukacita. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyiapkan hati anak-anak-Mu semua, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami mau bersama-sama bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan yang memberkati jalannya ibadah kami di rumah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan ajar kami untuk duduk tenang ketika nanti mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, kita kan setiap minggu masih harus sekolah minggunya lewat online ya. Di rumah ya Kak Di Ria, rumah, ya? iya. Sebenarnya gimana ya, adik-adik tuh antusias nggak kalau misalnya ibadahnya secara online kayak gini? Kalau Kak Lani gimana? Antusias tuh maksudnya semangat ya Kak Iya, Ria, semangat, ya? seneng, menanti-nantikan hari Minggu gitu. Ya, dan kalau ada pujian mau bergerak, bertepuk tangan gitu. Seperti tema kita hari ini, kita mau belajar peduli. Jadi walaupun di luar ada pandemi, kita terbatas nggak bisa ke gereja, tapi adik-adik mau tetap untuk semangat memuji nama Tuhan. Ya, seperti lagu kita yang setelah ini. Judulnya apa Kak Ria?
Tanganku kerja buat Tuhan. Betul, dan mulutku memuji namanya. Yuk mari kita bangkit berdiri lagi dan kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Pakai gerakan ya? Oke, pasti. Mana tangannya kita tunjukin ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Satu kali lagi ya. Boleh. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah 2 lagu ya kita nyanyikan. Tapi masih semangat? Masih dong. Ya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Nanti kita mau bicara tentang apa tadi? Tentang peduli. Dan yang kedua, bertanggung jawab. Apa sih contohnya bertanggung jawab ya? Misalnya kalau kita sudah punya prinsip ya kita harus pegang. Jadi misalnya nih adik-adik punya temen yang ngajak nakal atau ngajak curang atau ngajak gangguin teman, harus berani buat bilang enggak, harus berani buat menolak dan punya sikap hidup yang benar. Itu gitu. Tandanya anak Tuhan ya, berani tampil beda. Betul sekali. Beda sama teman-teman yang lainnya. Kalau teman-temannya nakal, kita nggak ikutan nakal. Kalau teman-temannya bohong, kita nggak ikutan bohong. Kayak lagu yang mau kita nyanyikan, yaitu Berani Tampil Beda. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Adik-adik, saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Berani
pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Lulu dalam ibadah online Komisi Anak GKI Bojonegoro. Pada pagi hari ini, Bu Lulu akan membawakan firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan dilayangkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari Minggu ini, di mana kami masih boleh beribadah bersama-sama melalui kebaktian online. Tuhan Yesus, kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan, urapilah kami semua, biarlah apa yang kami dengarkan hari ini sungguh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak, sudah disiapkan Alkitabnya? Mari nanti kita baca secara bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran, kitab Keluaran, yaitu kitab Perjanjian Lama setelah Kejadian, yaitu kitab Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 27. Lalu ulangi lagi ya. Kitab Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 27. Sudah ketemu? Oke, mari kita baca bersama-sama. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsamu itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang yang
dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa-bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar harus dihadapi mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini, anak-anak ya, yang diambil dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan 27. Anak-anak, Bu Lulu mau tanya dulu. Setiap keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anak-anaknya. Mungkin juga ada pembantunya. Mungkin juga adanya saudara yang tinggal di dalam rumah itu. Setiap orang yang tinggal di dalam rumah itu, dia pasti punya tugas kewajibannya sendiri-sendiri yang harus dilakukannya setiap hari dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Mulai dari pagi, siang, sampai malam, tugas itu sudah sedemikian teratur dijalaninya. Biasanya anak-anak, tugas-tugas itu sudah diterapkan oleh ayah dan ibu itu setiap atau saat anak-anak itu mulai besar, ya. Coba sebutkan tugas-tugas apa yang anak-anak lakukan setiap hari, mulai dari bangun tidur. Nah, anak-anak, biasanya ya, kalau ini sudah menjadi kebiasaan anak-anak, diterapkan orang tua, yang pertama dilakukan saat bangun tidur adalah berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk hari itu. Setelah itu baru anak-anak melakukan kegiatan sehari-hari. Pernahkah anak-anak mendengarkan lagu bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi?
habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, tapi tugas-tugasnya tadi tidak hanya bangun, mandi, sikat gigi, membersihkan tempat tidur aja, tetapi dengan seiring bertumbuhnya anak, mereka sudah punya tugas masing-masing dan harus itu dilaksanakan dengan penuh sukacita. Misalnya, ya, tadi anak-anak tadi sudah mandi, membersihkan tempat tidur, makan sendiri, menyiapkan sepatunya sendiri sebelum sekolah, ya, membuat minum sendiri, makan sendiri, mempersiapkan tasnya sendiri sebelum sekolah. Kalau ibu-ibu mungkin menyiapkan makan di rumah untuk anak-anak, memasak, ya, mencuci baju, menyapu. Tetapi anak-anak tidak selalu selamanya itu berjalan baik, mesti ada kendalanya. Kadang mama kita sudah mempersiapkan masakannya, ya, untuk anak-anaknya, atau sudah membersihkan rumahnya, tetapi kadang ada kendala, ya. Misalnya tadi punya adik rewel, sehingga mama tidak bisa melaksanakan tugasnya, yaitu memasak atau nyapu. Nah, anak-anak, ya, anak-anak Tuhan tentunya, wah, itu bukan tugasku kok, itu tugasnya mama. Aku nggak mau, biar mama yang nyapu, biar mama yang masak. Tapi sebagai anak Tuhan, anak-anak juga harus peduli, ya. Anak-anak juga harus peduli, tahu kesusahan orang tua kita, tahu kesusahan kakak kita, kenapa tidak bisa melaksanakan pekerjaannya. Anak-anak, kalau anak-anak Tuhan mau membantu mama papanya, saudara-saudaranya yang tidak bisa melakukan tugas sehari-hari, pasti jempolan, ya, menjadi anak jempolan. Dah mah, tak tolong ya, aku lap-lap ya, lap-lap meja. Mama kan capek, udah kerja seharian, aku bantu ya mah. Wah, pasti mama dengan senang hati akan membantu. Walaupun anak-anak sudah membantu, tetapi anak-anak harus tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas anak-anak. Harus dilaksanakan dengan senang hati. Tidak boleh menggerutu. Tugas-tugas itu tidak hanya ada di dalam rumah saja, tetapi anak-anak juga ketika bermain, ketika anak-anak tugas di sekolah. Kalau ditugas di sekolah, belajar di sekolah, anak-anak tetap harus mendengarkan. Kewajibannya anak-anak apa? Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, mengerjakan PR. Kalau di kelas tidak boleh omong sendiri. Tapi anak-anak di sekolah juga punya tanggung jawab, membuang sampah tidak sembarangan, ya, tidak boleh berteriak-teriak dan sebagainya. Kalau anak-anak yang punya tugas sudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita, ya anak-anak. Kalau anak-anak membantu orang tua kita, kakak kita yang gak bisa melaksanakan itu, tentu suatu kebahagiaan. Dan anak-anak menolong, meringankan beban atau tugas daripada orang tua atau kakak-kakak kita atau guru kita. Pasti anak-anak mampu untuk melakukan. Anak-anak tentunya seperti kisah pada pagi hari ini, di mana Bapak Musa atau Nabi Musa adalah pemimpin besar bangsa Israel. Dia punya banyak sekali anggota, ya, anggota jemaat orang-orang Israel begitu banyak. Ya. Dia pemimpin satu orang, tetapi dia tidak membantu,
tidak memiliki pembantu untuk mengatur orang-orang Israel. Nah, termasuk untuk orang-orang Israel yang mempunyai masalah. Setiap hari banyak orang yang datang kepada Musa untuk minta petunjuk atau jalan keluar. Dari pagi sampai malam. Kalau kita pikir dari pagi sampai malam pasti capek ya. Sekian banyak orang yang datang. Pasti capek. Kita kalau kerja atau sekolah pun kita juga merasa capek ya. Nah, mertua dari Pak Musa namanya Yitro. Dia melihat apa yang dilakukan Musa kepada bangsa Israel. Dia kasihan anak-anak, begitu kasihnya kepada Musa. Kok menantuku kerjanya berat ya? Nah, kemudian saking sayangnya ya kepada menantunya ini, Pak Yitro memberi nasihat kepada Pak Musa. Pak Musa ya, pekerjaan kamu yang kamu lakukan itu tidak baik. Alangkah baiknya pekerjaan itu jangan kamu kerjakan sendiri, tapi berbagilah tugas dengan orang-orang Israel. Pilihlah orang-orang Israel yang dapat dipercaya, yang takut akan Tuhan, yang tidak mau terima suap, ya. Jadikanlah itu pemimpin-pemimpin yang akan membantu kamu di dalam melaksanakan tugas. Pasti kamu tidak akan capek, kamu pasti akan menjadi ringan karena berbagi tugas. Anak-anak, apa yang dilakukan Pak Musa? Pak Musa menerima nasihat dari mertuanya Pak Yitro. Maka dipilihlah orang-orang Israel yang memenuhi syarat untuk jadi pemimpin untuk 1000 orang, untuk jadi pemimpin 100 orang, untuk jadi pemimpin 50 orang, dan menjadi pemimpin 10 orang. Jadi pekerjaannya jadi ringan. Yang sulit-sulit bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kecil ini. Tetapi kalau yang punya masalah besar, itu adalah menjadi tanggung jawab Pak Musa. Demikian juga anak-anak, ya, anak-anak bisa melakukan itu. Jadi kalau anak-anak punya istilahnya tugas dan tanggung jawab yang besar, anak-anak sudah bisa melangsungkan dengan tanggung jawab. Tetapi kalau dikerjakan sendiri capek, ya. Tapi kalau itu dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Contohnya tadi kalau setiap pagi punya anak-anak punya tugas masing-masing. Kalau satunya dia mengalami kesulitan, bisa kita bantu, kita peduli. Kenapa kok kakakku nggak bisa melaksanakan tugasnya, misalnya menyapu atau cuci piring? Oh, kakakku lagi capek. Oh, kakakku mungkin lagi sakit. Anak-anak bisa membantu. Terus kalau anak-anak nggak bisa ngerjakan PR, mungkin yang ringan-ringan anak-anak bisa. Tetapi mungkin tambah hari, tambah kelas, mungkin pelajarannya agak sulit sedikit. Tapi anak-anak berusaha untuk menyelesaikan. Kalau nggak bisa, baru minta tolong. Jadi yang diminta tolong juga harus peduli. Oh, kamu nggak bisa, aku tolong ya. Jadi ringan. Ya, anak-anak, kita pada minggu hari ini diajarkan Tuhan untuk peduli kepada sesama kita akan tugas-tugas kita. Kita diminta oleh Tuhan untuk
bertanggung jawab atas tugas apa yang diberikan kepada kita dengan penuh sukacita. Walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak bisa membantu orang tua. Walaupun anak-anak masih kecil, bisa melakukan itu untuk kebaikan anak-anak dan juga kebahagiaan di dalam rumah. Itu anak-anak firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kira anak-anak juga mau belajar seperti Pak Musa, mau berbagi tugas bersama dengan keluarganya atau temannya atau teman-teman mainnya. Tentunya anak-anak mau toh. Nah, guru juga mau supaya saling meringankan satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Oh, sebelum berdoa gini anak-anak. Mungkin anak-anak minggu lalu ada ayat hafalan. Anak-anak sudah mengirim videonya ke grup WhatsApp-nya Komisi Anak. Oh, pasti banyak ya. Pasti banyak yang ngirim. Nah, puji Tuhan kalau anak-anak bisa menghafalkan. Walaupun setiap minggu ada ayat hafalan, dulu berharap maupun guru-guru yang lain, anak-anak tidak bosan. Tapi anak-anak belajar dengan tanggung jawab untuk menghafal firman Tuhan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Anak-anak, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Buka ya. Yesaya 8 ayat ulangi. Yesaya 6 ayat 8. Bunyinya begini. Ini bagiannya ayat 8b yang bunyinya begini. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saulku, ini aku, utuslah aku. Kita ulangi lagi ya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saulku, ini aku, utuslah aku. Pendek kan? Gak panjang? Pasti anak-anak bisa menghafalkannya. Yakin? Bisa? Pasti bisa. Anak-anak, tetap ya, Bu Guru Sekolah Minggu menanti ayatan hafalan ini dikirim ke grup Komisi Anak GKI Bojonegoro. Ditunggu ya. Oke? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa terus mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menyinarkan kasih setia-Mu, menyinarkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kami pada pagi hari ini diajarkan Tuhan untuk belajar bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua kami, guru kami, kepada teman-teman kami maupun orang-orang yang lebih tua daripada kami, untuk melakukan setiap tugas itu dengan sukacita. Tidak itu saja Tuhan, kami diajarkan untuk peduli kepada sesama kami yang tidak mampu melaksanakan tugas-tugas itu dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami untuk kami belajar melakukan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap. Amin.
11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terima kasih. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Amin. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Udah pada disiapin celengannya? Udah. Sekarang kita siapkan uang yang mau kita persembahkan. Dan jangan lupa nanti bisa dibawa ke gereja gitu ya. Ketika nanti kita bisa ibadah lagi di gereja, atau mungkin titip mama papa waktu mama papa ibadah di gereja. Yuk kita sama-sama membawa persembahan kita sambil diiringi lagu Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Ya, bait yang kedua ya Kak Ria. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, sekarang Kak Arya mau ngajak adik-adik semua untuk berdoa syafaat. Kita mau doakan untuk persembahan yang sudah kita berikan, untuk kesehatan kita, keluarga, juga untuk kondisi bangsa dan negara sekarang. Ya, adik-adik mari kita lipat tangan, tutupkan mata, tunduk kepala, kita mau datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih-Mu. Tuhan baik dalam kehidupan kami, dalam keadaan apapun kami Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini kami boleh beribadah sekolah minggu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh Tuhan izinkan juga untuk memuji nama Tuhan. Dan tolong kami supaya firman tadi boleh jadi suatu pelajaran bagi kami, pegangan dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Mungkin ini cuma sedikit Tuhan dari berkat yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini
agar boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terkhususnya di gereja kami Tuhan, GKI Bojonegoro. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, untuk rencana pembangunan gereja. Biarlah Tuhan yang menolong, mencukupkan segala apa yang dibutuhkan. Juga tolong kami Tuhan, walaupun kami masih kecil Tuhan, tolong kami untuk kami boleh berdoa, untuk kami boleh memberikan apa yang kami punya Tuhan bagi pembangunan rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa juga buat studi kami, sekolah kami Tuhan, biarpun kami menjalaninya secara online, tapi biarlah kami bisa sungguh-sungguh belajar, mohon hikmat Tuhan setiap hari saat kami sekolah Tuhan, biarlah apa yang diajarkan boleh kami mengerti dan kami boleh semakin bertumbuh juga Tuhan dalam pemikiran, juga dalam iman kepada Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk orang tua kami, untuk mama papa yang Tuhan berikan, kiranya senantiasa Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berkati dalam pekerjaannya. Tolong kami Tuhan untuk jadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan orang tua, menolong orang tua dengan apa yang kami bisa Tuhan. Juga Tuhan yang senantiasa memampukan hari lepas hari Tuhan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi saat ini Tuhan, biarpun dalam kondisi pandemik seperti ini, tapi kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang memberi kekuatan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga. Berdoa senantiasa Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, jauhkan kami daripada sakit penyakit, dan biarlah kondisi ini segera pulih ya Tuhan, agar kami boleh beraktivitas lagi seperti semula. Kami bisa sekolah lagi, kami bisa sekolah minggu lagi, kami bisa main-main lagi dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Kami mau serahkan seluruhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau nyanyiin satu lagu nih yang mengingatkan kita untuk boleh terus peduli dan bertanggung jawab dalam kita melayani Tuhan. Jadi kita nggak boleh lelah, boleh capek, dan mau terus semangat untuk mengikuti perintah firman Tuhan. Kita mau nyanyikan Jangan Lelah. Nanti ada pakai gerangan ya. Iya. Ada yang udah duduk, kembali lagi bangkit berdiri. Yuk kita berdiri lagi dan tepuk tangan. Semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi kita minggu depan ya. Jangan lupa tetap mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan, hidup peduli, bertanggung jawab, dan berani katakan tidak kalau ada yang ngajak nakal gitu ya. Jangan lupa juga untuk selalu hidup sehat, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, kalau keluar pakai masker ya. Gitu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dah. Yuk kita nyanyikan lagi. Satu kali lagi. Ratakan tanah